Ya, data yang sama ya? Atau ada data yang lain nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Data yang sama. Nah, ini tadi datanya. Oke, ini data yang udah kita dapetin waktu pengumpulan data ya, pakai Octoparse tadi. Datanya berbentuk Excel, nah lebih pasti akan seperti ini bentuknya. Ini kalau ke bawah ada sekitar 100-an. Nah, data ini tinggal kita save as aja nanti ke CSV. Jadi Bapak Ibu tinggal apa? Ini save ya. Saya close dulu. Nah, ini Excel-nya. Dia tinggal di save as ke CSV. Save as-nya kayak biasa aja. Dari Excel-nya langsung save as type ke CSV UTF-8. Ini file yang format yang bisa dibaca sama si Wordich. Karena pada dasarnya dia minta data yang plain format gitu ya. Jadi biar bisa masuk ke aplikasinya. Oke. Tunggu sebelumnya maaf. Lupa. Ini di copy dulu biar data aslinya enggak kehapus ya. Yang kita mau ambil kan cuma tweetnya aja. Yang ini kita hapus. Oke. Nah, ini tinggal tweetnya aja baru kita save as. Kita save as ke CSV UTF-8. Ya, yang dari tadi tinggal kita rename aja CSV UTF-8 save. Oke. Nah, ini data yang nanti akan kita apa? Pakai di Wordich. Itu. Wordich ini tinggal kita browse aja tadi. Ini tes data SDITNA sama Talaword-nya. Talaword tadi udah jelaskan ya data yang kata-kata data yang bersih kata-kata yang akan kita exclude yang nggak termasuk dalam analisis nanti. Nah, ini yang perlu nanti exercise juga sih. Biasanya dia beberapa kali exercise baru ketahuan tuh data. Biasanya kalau sekali muncul kan dia banyak tuh kata-kata kotornya ya. Bukan kata kotor ya, kata-kata yang kata-kata yang nggak kita mau masukin analisis lah. Jadi datanya masih kotor. Nah, itu yang nanti kita hapus. Nanti biasanya dia ada nyata masih ada yang lain, nanti kita hapus lagi. Dan jangan dihapusnya di GP-nya. Sebenarnya di GP bisa juga dihapus. Cuma nanti dia akan mempengaruhi perhitungan sentralitasnya. Pada dasarnya dia harus sebelum diolah udah bersih dulu gitu ya. Sama kayak kita SPSS lah sebelum sebelum kita ngolah kita analisis nih mau pakai analisis apapun datanya udah bersih dulu kan. Tuh. Kalau enggak nanti mempengaruhi perhitungan variabel lain. Oke, nanti tinggal kita uh, select aja tala words-nya. Kurang lebih tadi kayak gini ya tala words ya. Satu data Indonesia. Ini emang saya exclude kata-kata keywordnya karena otomatis biasanya dia yang paling sentral karena yang disebut terus kan dalam wacana gitu. Jadi biasanya akan mengurangi sentralitas kata yang lain gitu mempengaruhi banget. Nah, ini juga hasil dari exercise penelitian-penelitian sebelumnya sih. Ya. Apa kata-katanya. Jadi tinggal dilanjutin aja nanti kalau mau ada penelitian apa pakai udah punya template-nya tinggal tambahin kata-kata yang customnya aja. Tuh, kalau kurang lebih banyak kan kayak ini kata sambung atau apa partikel kata atau kata-kata yang singkatan-singkatan yang nggak jelas gitu ya. Terus
eh apa ya, ya kayak gini-gini sih. Itu bisa dihapus biar dia nggak masuk dalam analisis. Oke. Nah, nanti ini tinggal di-analyze saja, diklik, dia akan otomatis muncul dialog box-nya. Program finish. Nah, ini dia langsung bisa lihat. Nah, ini nanti yang kita analisis di sini. Sini ada, ini udah di folder hasil tadi ya. Nanti kan bisa di-set mau masuk folder mana. Nah, ini nanti kita tinggal ambil aja yang ekstensinya net file. Karena dia ada beberapa ekstensi, nanti hasil hasil dari pengolahan si WordPress tadi, tapi yang kita ambil untuk diolah visualisasinya ini yang net file. Oke, kita langsung masuk ke GPI-nya. Kita buka lagi GPI-nya. Oke, berarti tadi tahap cleaningnya udah ya. Itu istilahnya pre-processing lah. Masalah tadi pasti sering dengar apa tahap-tahap itu ya. Jadi Ya, lumayan. sebelum kita masuk sebelum kita masuk ke processing itu kita harus nentuin dulu tuh limit-limitnya, limit kata-katanya atau limit datanya. Nah, setelah itu selesai tadi pre-processing, kita menentukan kata yang di-exclude, baru nanti kita bisa data yang bersih kita masukin di sini. Kita tinggal di open grep file, terus tadi berarti kita cari yang ekstensi net test data. Nah, ini test data SDI TNA 1 net. Oke, kita open aja di sini. Nah, ini muncul dialog box-nya. Ini kalau Bapak Ibu berhasil ya tadi kata apa cleaningnya nanti dia akan muncul ini no issue found during import. Berarti kalau udah kayak gini terus nanti udah ada number of nodes sama number of edges-nya muncul, itu berarti udah siap diolah. Udah tinggal Bapak Ibu tinggal mainin konfigurasi di visual GPI-nya aja. Jadi artinya setengah langkah penelitian Bapak Ibu tuh udah selesai sebenarnya. Tinggal di langkah finalisasi sama di analisis nanti. Ya tinggal kita oke. Nah, ini bentuk awalnya akan kayak gini. Ini raw data ya, raw data yang masih polanya masih agak susah dilihat gitu. Tapi ini masih masih agak kelihatan karena bentuknya karena datanya nggak terlalu banyak sebenarnya cuma 100 kurang lebih 100-an ya tadi ya data yang diambil dari Twitter. Kalau yang biasa tuh bisa sampai ribuan atau sampai puluhan ribu. Bentuknya udah nggak berbentuk lah pokoknya di sini. Oke, di sini nanti ada beberapa fungsi nih di kolom sebelah kirinya ada appearance sama layout. Di sebelah kanannya itu ada filter sama statistik. Nah, kita ke tugas pertamanya dia dulu nih. Kita mau nugasin apa? Kita mau nugasin dia untuk minta tolong dihitungin dulu. Nanti kita butuh perhitungan sentralitas. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, yang paling penting itu ntar kita menghitung sentralitasnya. Nah, di sini fungsinya itu ada di network diameter. Tinggal di run aja, terus kita klik normalize centralities. Jadi dia akan menghitungkan distance-nya, distance antara nodes-nodes tadi dari skala 0 sampai 1. Di sini dia ngitungin misalnya kayak betweenness sama closeness centrality dan teman-teman yang lain. Nah, ini kita minta tolong hitungin ke dia, tolong hitungin ya. Oke. Nah, ini muncul reportnya, itu centrality distribution-nya, ada diameternya, segala macam. Terus ini juga gunakan referensinya pakai referensi yang mana, karena ada beberapa model perhitungan. Loh. Tuh, jadi ini emang dibutuhkan terutama kalau kita pendekatannya ICT nanti. Tapi kalau di sosial kemungkinan yang penting resultnya aja nanti. Oke, kita lanjut ke membuat layoutnya. Setelah kita tentukan statistiknya kita mau pakai apa, kita tentuin layoutnya biar berbentuk ini si jaringan ini. Kita biasanya pakai yang Force Atlas 2 karena bentuknya paling bagus.
Terus ini kita tinggal klik satu aja yang prevent overlap. Oke, tinggal kita run terus itu. Di sini dia akan berubah bentuknya. Jadi kalau kayak gini keren ya. Kayak kita tuh, kayak kayak riset yang Gimana gitu ya. biologi gitu atau Iya, apa. iya, kayak sel buah diri atau apa gitu ya. Iya benar. Soalnya kan emang kata-kata itu kan dilihat di sini kayak semacam unit terkecil ya sebenarnya ya. Kalau kita Iya, ngomongin tentang apa ilmu eksak itu dia unit terkecil dari satu wacana gitu. Jadi yang kurang lebih memang bentuknya kayak mikroskopis juga. Oke, ini udah muncul bentuknya sedikit, tapi abis itu kita butuh filtering dia. Kita kita cuma butuh kata-kata atau notes yang besar. Yang kecil-kecil ini, yang di luar ini exclude. Ini kita hapus saja karena dia nggak akan signifikan. Nah, yang kita pakai nanti ini giant komponen. Jadi ada keterangannya keep only nodes with giant komponen. Komponen with most nodes. Jadi ini kita drag ke queries-nya. Filternya kita masukin sini. Dan komponen kita klik filter. Nah, dia otomatis akan menghapus tuh yang jaringan-jaringan terluarnya tadi, orbit-orbitnya. Jadi dia cuma akan fokus di yang yang utamanya aja. Nah, tapi kan ini belum kelihatan nih bentuknya. Tinggal di layoutnya kita tinggal scaling aja. Kita tinggal gedein scale-nya. Biasanya saya pakai 200, tapi bisa macam-macam. Bisa mau pakai 1000, mau pakai 100, disesuaikan aja nanti. Ini di adjust aja, dicoba-coba. Tinggal kita enter, baru mulai kelihatan. Ini di kalau pakai mikroskop di zoom gitu ya, di zoom, 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 zoom terus biar kelihatan ininya, partikelnya. Nah, ini udah mulai kelihatan, cuma masih belum belum sempurna ya. Terus kita pakaiin lagi apa filternya, filter kedua. Ini kita jadiin subfilter. Subfilternya si giant komponen tadi, kita drag ke bawahnya giant komponen. Nah, ini ada namanya degree range. Jadi dia itu ngasih range apa ya, yang lebih spesifik lagi kata-katanya. Ini saya sih biasa tinggal di adjust aja, tergantung visualnya kita mau nampilin dia serinci, sedetail apa. Saya biasanya pakai yang biar dia nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu gede juga. Nah, misal segini. Gitu. Ini disesuaikan ya, kalau kalau misalnya kenapa 5, kenapa 6, kenapa 20, ini disesuaikan aja sebenarnya. Sama jangan sampai ntar kita misal jaringannya besar, kata-katanya banyak, tapi nggak bisa dianalisis kan percuma. Tuh, jadi mendingan kalau saya pribadi makainya yang lebih kata-kata yang mungkin klasternya bisa langsung kita analisis saja gitu. Jadi nggak terbuang lah. Oke, nah ini berarti udah sampai kita filter kedua degree kita buat degree range. Selanjutnya kita pakein tugas statistik dia yang kedua, yaitu menghitung atau membuat klasterisasi. Jadi kan eh, ini sesuai dengan pembahasan yang pertama juga, yang akan dihitung adalah modularitas ya atau klasterisasi antara jaringan kata itu. Jadi ada berapa klaster, klasternya mana aja, ini dihitungin. Ini tadi juga pertanyaan Mas Aladi, kita nentuin sendiri klasternya atau ditentuin, ini dihitungin sama mereka. Kita tinggal klik aja ini modularity. Dia yang akan menghitung tingkat modularitasnya yang akan berpengaruh ke pembentukan klaster tadi nanti. Ini tinggal kita oke aja. Set. Nah, ini udah ada modularity reportnya. Ini referensinya. Nah, ini kita udah memerintahkan dia ngitung dua ya. Ngitung network diameter, sentralitas, sama modularitas atau cluster. Jadi, dua fungsi statistiknya secara kuantifikasi ini udah terpenuhi gitu. Jadi, tugas berikutnya sebenarnya tinggal visualnya aja. Tinggal biar dia bisa dibaca sama sama mata gitu, terus enak dilihat. Secara fungsi filter dan fungsi statistiknya udah selesai. Jadi, nanti kita tinggal beralih ke kotak yang atas ini, yang di sebelah kiri atas.
Di sini ada beberapa fungsi atau simbol. Nanti kita pakai dulu yang pertama ini coloring, yang gambar palet. Jadi palet ini nanti dia akan warnain si jaringan kata. Nah, nanti setelah kita klik si palet ini, nanti ada dua pilihan, nodes sama edge. Kita pakai yang nodes. Nodes itu yang titik-titik, edge itu yang garis-garis ya. Jadi kita pakai yang nodes. Nanti kita pilih yang partition. Kenapa partition? Partition itu nanti sebenarnya dia mengelompokkan berdasarkan kelompok warna itu. Kalau ranking dia cuma kayak ngasih graduasi warna sih. Jadi kita pakai partition. Ini ini cuma untuk coloring ya, mewarnain. Apa yang kita mau warnain ya ini modularity class, clusternya. Kita mau ngebedain cluster berdasarkan warna. Nah, ini udah terbentuk, tinggal kita apply. Nah, ini udah kelihatan kan bentuknya. Nanti saya menyarankan pakai ini ya, pakai mouse yang ada scrollnya, terutama biar gampang zoom in zoom outnya. Ini saya pakai uh, mouse yang ada scrollnya. Nanti tinggal di scroll aja ini kalau kita mau zoom. Nah, ini udah mulai kelihatan bentuknya. Sama kan sama yang tadi, cuma beda. Kalau warnanya itu emang dia agak random warnanya. Jadi yang tadi misalnya merah jadi warna biru itu nggak masalah. Jadi emang kalau untuk pewarnanya agak random. Oke, jadi nanti tinggal di apa? Ini sebenarnya udah jadi ya, udah setengah jadi, tinggal dikasih value labelnya. Jadi ini titik-titik ini kata apa sih gitu kan? Kalau di Excel itu ya value label gitu yang ngasih angka di grafik. Ini juga ngasih label di grafik. Ini kan grafik juga. Oke, jadi kita tinggal kasih ini yang huruf T di bawah kiri ini itu untuk menampilkan notes labelnya. Oke, kita klik aja. Nah, dia udah muncul. Nah, kita tinggal adjust aja. Di sini ada di sebelah kanannya sedikit ada eh, ada grid ya. Nanti kita tinggal ke kiri kananin aja buat nentuin besar si labelnya. Oke. Nah, tapi kan kita biar lebih enak melihatnya, biar visualnya lebih gampang, pengen tahu ada gradasinya antara yang eh, punya sentralitas tinggi dan yang sentralitasnya rendah. Jadi itu bisa kita atur juga. Misalnya kita mau yang sentralitasnya tinggi ini hurufnya besar misalnya. Ini bisa kita atur di sini. Yang ada label size sebelah sebelah kanan ini. Huruf T kecil dan T besar. Di notes-nya kita klik ranking. Nanti kita ranking berdasarkan apa? Berdasarkan between the centrality-nya. Sini udah ada ukurannya 1 sampai 5. Bisa diatur juga sih, tapi biasanya pakai 1 sampai 5. Tinggal di apply, nah, dia akan muncul ini gradasi tulisan, gradasi hurufnya. Bisa kita yang lagi. Oke. Ini juga ini biar apa istilahnya lebih paham ya. Ini notes ya. Yang titik ini notes. Terus ada garis-garis ini edge. Ini bisa diatur juga frekuensinya. Misalnya ini kalau kita gedein dia akan seperti ini, kita kecilin dia akan kayak gini. Ini tinggal di adjust aja di bawah ada penggarisnya. Nah, ini ada tanda panah, ini tanda panah yang menunjukkan sebenarnya tingkat bukan tingkat ya, apa relasinya satu kata dengan kata lain. Jadi misalnya di sini ada eh, webinar ke arah knowledge, berarti ini berhubungan kata-katanya. Gitu. Pemilu juga dia berhubungannya ke kata apa aja, KPU juga. Makin banyak ke arah panah yang situ berarti dia semakin sentral biasanya kata-katanya, semakin berhubungan dengan kata-kata lain. Gitu. Oke, nah untuk visualnya kurang lebih sebenarnya udah sampai selesai di situ untuk visual, ya kan? Jadi di sini uh, bisa kita analisis sedikit juga secara deskriptif. Itu ada 5 klaster. Di sini berdasarkan warna-warna. Ada klaster
Yang biru ini ditandai dengan kata pemilu, terus ada teman-temannya lain itu apa aja bisa kelihatan di sini. Terus ada klaster yang ungu KPU, ini juga ada kata-kata yang berhubungan sama dia. Terus ada klaster yang hijau webinar. Nah ini ternyata satu data itu ada hubungannya sama webinar juga yang sedang di apa kemarin itu dilaksanakan gitu kan. Ternyata itu menjadi wacana ya, nggak salah juga kan. Oke, terus ada juga ini yang agak nyangkut. Ini ada yang agak outlier sedikit ya, cuma masih masih sentral tentang informasi efisiensi sama transparan. Terus ini ada satu lagi juga. Ini mungkin yang kalau misal di secara eh, analisis kebijakan atau analisis politik ini bisa dianalisis lebih lanjut gitu. Ada kata-kata oknum, kata-kata dimanfaatkan. Ini mungkin menarik untuk melihat apa analisisnya gitu nanti kalau di, diperdalam gitu ya. Karena artinya kan di sini ada masalah yang klaster yang menunjukkan ada suatu masalah di sini kan. Sedangkan di sini kan mungkin lebih ke eh, event yang tertentu gitu ya, yang sedang dicanangkan waktu itu. Kenapa satu data itu eh, di sempat apa dijadikan wacana. Oh ternyata untuk KPU untuk pemilu nanti. Untuk KPU untuk apa? Untuk sinkronisasi pemutakhiran data. Itu yang digunakan oleh apa KPU ini dijelaskan dalam klaster ini. Nah, itu nanti sesuai sama objektif penelitian Bapak Ibu analisisnya ya. Kita bisa gunain konsep apa aja gitu. Bisa gunain konsep politik, bisa gunain konsep pemerintahan, bisa gunain konsep kebijakan segala macam. Itu bisa sesuai sama hasil datanya. Ini cuma salah satu contoh bahwa si wacana itu bisa ditelaah gitu, bisa diteliti dan bisa kita lihat sebenarnya sedang membicarakan apa sih wacana itu. Nah, itu mungkin kita menganalisis sedikit banyak secara kualitatif nanti ya, kalau kita mau menganalisis secara konsep. Tapi kita juga bisa eh, menganalisisnya juga secara kuantifikasinya juga. Tuh. Dan ini bisa saling melengkapi sih sama yang tadi. Karena eh, jadi penempatan dia ada di tengah, dia hurufnya lebih besar segala macam itu sebenarnya berdasarkan perhitungan yang tadi udah kita minta sama dia buat dihitungin. Ternyata ada beberapa matriks perhitungan kan, ada misalnya closeness centrality, ada betweenness centrality. Nah, ini bisa kita analisis secara deskriptif kuantitatifnya. Misalnya kita mau lihat sebenarnya yang paling tinggi betweenness centrality-nya atau kata yang paling sentral itu yang mana. Ini kita bisa short aja. Ternyata yang paling tinggi itu pemilu dan KPU misalnya kan. Terus habis itu ada teman pemilih. Terus kita coba cek lagi di sini. Oh iya ternyata yang tinggi itu adalah pemilu dan KPU dan teman pemilih misalnya. Ini berarti ada sebuah kampanye misalnya kampanye untuk mensukseskan pemilu oleh KPU dengan yang satu kampanye tertentu. Oke, ini nanti data-data ini semuanya bisa diekspor, bisa di sini bisa diekspor ke Excel atau ke CSV juga. Nah, ini bisa digunakan untuk deskriptif analisisnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih lanjut, juga bisa juga ke apa statistik yang lanjutan, yang inferensia. Oke, di sini juga ada kolom tentang modularity class-nya. Jadi dia yang tadi ngitungin cluster-cluster itu, dia ada di cluster mana. Dia ada dari 0 sampai 4 nih artinya ada 5 cluster kan, sesuai sama tadi tampilannya. Jadi ini data data mentahnya lah. Kenapa akhirnya bisa terbentuk visual seperti ini. Jadi ini kan grafiknya itu tadi datanya. Dan itu bisa saling melengkapi analisisnya. Bisa analisis secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Yang penting kita karena ini menggunakan pendekatannya sih kurang lebih seperti data mining ya. Jadi kita bisa ngorek terus sebenarnya insight-nya apa, keterhubungannya apa, kita mau pakai terus analisisnya lebih lanjut apa. Bisa ditentukan setelah datanya
terkumpul juga gitu. Oke, kurang lebih itu eh, tadi tahapannya eh, buat nentuin, bukan buat nentuin ya, buat memvisualkan data yang udah kita ambil dari Twitter. Nah, nanti sebenarnya ini terbuka banget datanya buat apapun yang berbentuk teks. Kayak tadi ada komentar YouTube itu bisa kalau kita ada isu yang menarik di satu video tertentu itu bisa ditarik datanya, bisa kita analisis seperti ini, atau di media massa tadi juga ada contoh misalnya tentang kasus perceraian di media massa seperti apa itu bisa aja, tapi tinggal kita tentuin aja nanti apa time frame-nya seperti apa, kita mau dari bulan apa atau dari tahun berapa, atau ada kasus yang menarik di satu periode tertentu yang mau kita angkat itu juga bisa. Pokoknya selama berbasis teks bisa. Jadi kalau jurnal pun sebenarnya juga bisa. Ini juga pernah digunakan, bukan pernah ya, lazim juga digunakan untuk menganalisis teks yang ada di jurnal. Selama kita bisa crawl datanya, yang tahap yang agak kita butuh belajar lebih lanjut sebenarnya itu lebih ke waktu kita crawl datanya itu sih. Kalau kita bisa semuanya di YouTube bisa, di jurnal bisa, di media massa bisa, itu pada dasarnya kita udah punya banyak lapangan penelitian sih. Jadi kita bisa tinggal pilih aja kita mau pull dat kita mau mengumpulkan data kemana, gitu kan. Kita mau mengumpulkan data sosial media ke netizen boleh. Kita mau ngumpulin data ke media massa tentang wacana pemberitaan boleh. Kita mau ke jurnal online, kita mau tahu perkembangan isu akademis tertentu juga bisa. Jadi yang penting di tahap pengumpulan datanya kita udah bisa beberapa teknik gitu kan. Nanti di tahap visualisasinya sama semua. Caranya seperti ini semua. Tuh. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu, Oke, Mas Adi, atau ada yang makasih Mas. mau ditanyakan lagi Eh, boleh sekali. Masih jam 3 loh. ya, masih banyak waktunya ya. Kita spare kita sampai jam 16.00. Ya, tapi Saya mau tanya, ah, saya mau tanya sama Mbak Reni nih. Mbak Reni ini udah diulangin kedua kali loh, Mbak Reni. Kira-kira apakah sudah terkumpul insight-nya? Ntar juga saya ulangin lagi nanti. Oh, gitu ya. Oke, kita sama-sama ulangin Mbak Reni biar kita lebih paham lagi. Ini ada pertanyaan ya dari Mas Sakit nih terkait dengan apa ya? Tadi ngomongin ini ya analis dari jurnal. Ini yang mau diambil apa? Abstraknya atau judul jurnalnya? Oh ya, ya. Eh, saya sih belum pernah, cuma pada dasarnya bisa semuanya. Teksnya pun bisa dalamnya gitu ya. Tergantung objektif penelitiannya dan tergantung kita bisa mengaplikasikan toolsnya apa enggak. Sebenarnya kayak kurang lebih cara kerjanya sama kayak kita mau ke cara kerja toolsnya ya. Nanti akan sama kayak waktu kita mau ke analisis media massa gitu. Kita bisa judulnya, bisa misalnya cuma lokasinya aja, atau bisa keseluruhan body text-nya. Ya, tergantung itu kan, objektifnya kita mau ngambil yang mana. Kita mau cuma analisis judul aja, boleh. Kita mau analisis abstrak aja, boleh. Kita mau analisis isinya juga boleh. Tuh. Tergantung nanti teknik pengumpulan data kita memungkinkan nggak kita bisa sampai sana. Tapi secara teknis bisa dilakukan apapun sama bentuknya teks dan kita bisa ngolek datanya. Oke, jadi ini kayak yang biometrik juga ya Mas, Mas Jocuman ya? Sama nggak sih model-modelnya? Iya, iya. Saya sih belum pernah belajar yang bibliometrik sebenarnya. Cuma jadi sebenarnya ini penggunaan yang lebih luas sih, gitu. Penggunaan yang lebih luas, jadi nggak cuma di jurnal gitu. Dan sebenarnya justru lebih banyak digunakan di sosial media sama di media massa. Pada dasarnya sih itu. Cuma cara menganalisisnya mungkin akan ada kesamaannya. Cuma kalau di bibliometrik saya nggak tahu apa ukuran sentralitasnya sama nggak perhitungannya gitu kan. Sini kan ada perhitungan sentralitas dan klasterisasinya. Nah itu yang saya nggak tahu itu sama apa enggak. Itu mungkin yang bisa di-share juga nanti
Misalnya di bibliometrics menggunakan ukuran sentralitas ini, atau dia objektifnya lebih ke apa, lebih cuma pakai judul aja. Itu yang mungkin saya juga justru butuh info juga sih biar tahu Iya, kayaknya. yang saya ingat sih yang pasti dia ada klaster-klaster kayak gini juga. Jadi keterkaitan antar kalimat atau kata gitu. Kata ya bukan Hmm, kalimat ya. iya, iya. Gitu. Tapi Itu dari ada ukuran sentralitasnya gitu sama perhitungan klasternya hmm, gitu ada. kayaknya sih ada ya. Hmm. Oke, Mas Sakit, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apakah sudah terjawab? Gimana? Kalau udah berarti bisa dicoba masing-masing. Ini dari ini nih komentar. Nanti mohon di-share juga dong contoh artikel paper yang menggunakan metode TNA. Yang kemarin di-share sih yang punya Mas Galfriman ada ya? Ada. Ada ya waktu itu Eh, ya. tapi itu dua-duanya masih proses sih jadi. Oh masih proses. Iya. Oke. Lagi proses yang satu di jurnal lagi submit ke Oh beberapa jurnal. belum ada kabar lagi ya Mas ya? Belum. Oke. Kayaknya nggak tahu tuh. Kalau yang satu lagi sih konferensi sih udah tinggal nunggu. Nggak tahu besok kali ya atau 2 hari lagi. Oke. Iya. Kalau yang jurnal kita juga sebenarnya ini masuk di beberapa bisa dimasukin di beberapa ini sih, beberapa apa namanya bidang kali ya. Ya. Kalau kemarin mungkin saya masukin ke komunikasi gitu. Eh lagi tuh pengen masukinnya ke jurnal komunikasi di Kominfo cuma lagi tutup katanya jadi nggak jadi. Oh ya karena multidisiplin ini ya, jadi bisa Iya, dari iya, sudut benar. pandang mana gitu. Iya, Jadi ke jurnalnya juga bisa macam-macam gitu ya. iya. Jadi Atau ke bisa tergantung isu conference. juga. Kan metode Ya. ini sebenarnya multidisiplin. Jadi bisa kayak yang kemarin di konferensi saya masukin di ilmu ICT, tapi yang di Eh, jurnal saya masukin di komunikasi. Jadi bisa oh, berbagai macam bidang sih. Makanya enaknya itu. Jadi eh, wacana itu kan kita tergantung lihat dari sudut pandang mau ya. dimasukin konsep apanya juga gitu ya. Ya mungkin nggak tahu Bapak Ibu kan lebih lebih paham secara secara metode sama secara apa teknik penelitiannya. Gitu. Kalau Oke. saya pribadi sih ini bisa digunakan di berbagai macam isu sama apa bidang penelitian sih. Gitu. Jadi nggak menutup nggak tertutup ke satu ilmu tertentu sih enggak. Tapi emang paling banyak digunakan di ilmu apa komunikasi sama di kebijakan juga sama di apa politik itu yang sejauh ini paling banyak dipakai itu apalagi yang social network analysis itu sangat sangat kepake terutama di komunikasi kebijakan sama di politik tapi di luar itu juga bisa dipakai tergantung temanya Oke. gitu. Kasih Kalau Mas. iya kalau di PR saya sendiri sebenarnya nggak terlalu kepake banget sih kayak di Oh gitu. kesejahteraan sosial kan sebenarnya isunya ada sih cuma mungkin terbatas ke isu-isu seperti bansos gitu Sosial. Ke yang banyak sosial gitu ya. iya bansos sosial Hmm, atau isu-isu tentang penyandang disabilitas tertentu yang lagi hmm, banyak dibahas gitu. Cuma mungkin yes. skopnya nggak seluas kalau saya pribadi RKP sih di ya. kebijakan publik ini lebih Iya. lapangan Lebih luas. digitalnya itu luas banget lapangan Ya. digitalnya jadi kita tinggal milih mau yang mana sebenarnya sih Iya. gitu. Jadi Agak aplikatif luas banget. sih ya. Iya aplikatif banget Agak kalau luas. di kebijakan publik. Oke. Ini saya mau dengar dong komentar dari Ketua Kelris ya. Mungkin dari Pak Bas, Pak Buyamin, atau Mas Andri. Kira-kira ada nggak apa ya kedepannya mau pakai metode ini nggak? Ini kita juga mau coba bareng-bareng, cuman mulai dari mana saya bingung. Mungkin ada yang beri ini bisa ngasih tanggapan nggak? Ketua Kelris dari masing-masing Kelris? Banyak mas ini mah wah saya mah kalau dari kemarin lihat di TV wah ini Banyak kebijakan sih publik nih. isunya. Kebijakan publik semua nih gitu ya. Iya. Melihat trending topik di Misalnya Twitter, misalnya yang kelihatan. contoh yang menarik itu misalnya tentang kebijakan transportasi kemarin.
itu kan bisa juga diangkat juga tentang misalnya pemindahan stasiun gitu kan. Itu kan ramai juga di media massa sama di sosial media. Itu bisa ditarik tuh misalnya tanggapan gitu ya. Lebih ke tanggapan dulu aja, tanggapan tentang kebijakan tersebut gitu. Kebanyakan kan sebenarnya tanggapan ya. Saya kemarin juga dari grup ada yang nyontohin eh, tentang Borobudur misalnya. Terus saya cari tuh langsung Borobudur kayak gimana ininya. Oh ternyata ada juga yang ngebahas di TV menggunakan metode yang kurang lebih sama. Jadi ini emang ini secara praktis juga udah dipakai sama orang untuk melihat efek atau tanggapan tentang kebijakan itu. Karena bisa langsung diolah dan langsung jadi. Tapi kalau mau jadi hasil penelitian lebih lanjut juga bisa gitu. Ya Pak Hadi izin Siap. Silakan Mas Andri. Oke. berhubung ditanyakan jadi Oke. Katakan Mas, menanggapi. Siap. Sebenarnya kalau di Keltis kami yang budaya organisasi dan partisipasi publik khususnya terkait partisipasi publik itu kan sangat ini ya apa istilahnya eh, penelitian dengan menggunakan data dari media sosial itu sangat relevan secara topiknya ya gitu. Karena kan media sosial itu sendiri merupakan bentuk partisipasi publik kan dalam ya. Mengawal kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan seterusnya. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi saya khususnya, di sini saya tidak mengatakan mewakili teman-teman ya, tapi saya sendiri itu ada begini, Pak Hadi. Jadi kita ini kan ditekankan dan ditargetkannya hasil publikasi kita itu di jurnal-jurnal bereputasi tinggi internasional, tinggi atau menengah, gitu-gitu internasional. Nah, sedangkan kalau kita melakukan analisis terhadap opini publik dari media sosial, itu kan sifatnya dia sangat dinamis, sporadis dan fluid. Fluid itu dalam arti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dia akan berubah terus tuh isunya, opininya dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menemukan novelty begitu ya dalam kajian atas topik-topik yang sifatnya itu sangat fluid, sangat dinamis dan sporadis seperti ini gitu. Barangkali mungkin Pak Delfirman ada pengalaman jurnal-jurnal tertentu yang menggunakan pola ini dan berhasil menembus pada jurnal bereputasi tinggi atau menengah. Barangkali ada artikelnya bisa di-share sehingga tidak hanya kami belajar tentang bagaimana mengaplikasikan software dan teknologi ini, tools ini, tapi bagaimana menggunakan ini untuk menembus jurnal tanpa batas itu yang impiannya sangat tinggi itu. Impian semua orang di PRKP. Jadi barangkali kalau ada contoh artikel atau publikasi yang bisa itu akhirnya kami bisa punya gambaran ya. Oh, tools ini itu gini-gini sehingga nanti mengarahkan ke novelty-nya begini gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya itu memang pasti tujuan utamanya ke sana ya, apalagi Bapak Ibu yang udah utama atau madya pasti kan mainannya udah harusnya ke Scopus dan yang internasional lah ya. Nah, gimana emang nanti metode ini akhirnya bisa dipakai juga untuk eh, yang tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau dari case-nya sih udah ada beberapa yang menggunakan teknik yang sama ya. Kayak waktu referensi utama kita mungkin lagi itu pernah kita share juga. Coba kita share lagi kali ya. Oke.
Ini salah satu yang mungkin dulu pernah kita share ya, yang memang udah menggunakan TNA di ini yang kita jadiin referensi juga sih waktu akhirnya menggunakan metode ini dan belajar secara tekniknya juga dari sini juga. Jadi emang terutama emang sebenarnya sebenarnya kajiannya baru ya kalau untuk masuk ke jurnal ilmiah itu ini 2020. Jadi si Elad Segef ini dia mengembangkan atau memperkenalkan mungkin TNA untuk mendetek tentang eh, bias internasional tema dengan bias international news dan sosial media. Ini dia menggunakan study case langsung. Jadi dia menggunakan tadi gimana caranya dia menangkap satu isu tertentu tapi bisa dianalisis secara secara lebih mendalam gitu ya dan bisa diterima oleh eh, apa, lingkungan akademis yang lebih tinggi gitu. Ini dia eh, menganalisis tentang eh, apa ya temanya tentang rasialisme, misalnya rasialisme eh, Cina di Amerika sama tentang eh, saya lupa yang satu lagi. Pokoknya dia bisa menangkap wacana-wacana di media massa dan di sosial media. Jadi dia menggunakan dua itu sih. Jadi di media massa bisa, di sosial media juga bisa. Mungkin kalau Oh mau ya, lebih Pak, kalau apa mohon maaf izin ini ya Pak ya. Kalau apa ini kebetulan saya juga download apa artikel yang ditampilkan ini dan apa namanya kemudian coba ya. dipelajari. Saya mungkin ini ya apa namanya melihat novelty dari tulisan ini tuh bukan implementasi TNA dalam satu kasus tertentu sehingga berbicara tentang kasusnya, tapi novelty-nya justru menemukan TNA-nya itu sendiri, gitu. Itu. Jadi Ya. menemukan TNA-nya itu sendiri serta bagaimana apa langkah-langkah prosedurnya begitu ya. Nah, contoh kasus yang dipresentasikan di sana itu sebagai contoh penggunaannya gitu. Dalam artian yang saya bayangkan kan novelty-nya tulisan ini tuh ya TNA-nya itu sendiri gitu. Ya, Gitu. betul. Betul Ya, ya, betul ya. ya. Gitu. Jadi bukan menganalisis satu isu menggunakan TNA menghasilkan novelty tertentu, bukan begitu maksudnya. Ya, Iya. Oh iya. memang memang itu sih maksudnya. Jadi emang Iya. kalau untuk tulisan ini Iya. dia memperkenalkan metode kan. Nah, Iya, metodenya betul. bahwa ini bisa digunakan dan ada contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya itu ada dua. Iya. Yang pertama itu di sosial media, yang kedua di media massa. Dan Iya. sekarang kita sebagai peneliti yang mempelajari metode ini, gimana caranya kita bisa mengaplikasikan misalnya metode ini ke contoh-contoh kasus yang ada Ya, gitu kan. betul. Jadi Iya. misalnya ada kasus apa di sosial media, kita angkat terus kita gimana caranya supaya dia representatif, supaya dia punya novelty dan bisa diangkat di lingkungan akademis yang internasional gitu ya, sesuai dengan target Bapak Ibu gitu. Nah itu ya kalau saya pribadi ya itu menjadi tantangan kita. Kalau saya sendiri sih emang kemarin udah mencoba di eh, tulisan yang coba kita buat bahwa misalnya si satu case ini kemarin IKN gitu ya pasca eh, pasca pengesahan itu bisa diidentifikasi dan bisa dianalisis secara 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 komprehensif gitu. Tapi kalau saya pribadi mungkin kalau mau lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu, sebenarnya studinya itu bisa studi longitudinal Pak. Jadi misalnya kita menganalisis satu wacana tertentu, tapi dalam kita meng-compare antara satu waktu dengan waktu lain misalnya, atau kita mengambil satu frame yang panjang gitu ya. Kita misal mau mengetahui perbedaan wacana tentang satu kasus dari tahun 2000 ke tahun 2020. Itu kan artinya eh, ya secara metode seharusnya itu sangat sangat valid ya untuk kita analisis menjadi kita olah gitu. Jadi suatu penelitian. Nah, memang tantangannya di situ gimana akhirnya si
si TNA ini nggak cuma meng-capture dan jadi satu analisis yang praktis gitu. Kalau kebanyakan sekarang emang digunakan sebagai analisis yang praktis. Iya. Tapi tantangannya memang saya pribadi sama teman-teman gitu coba seharusnya ini bisa digunakan untuk analisis yang sangat komprehensif gitu, yang bisa Iya. diangkat ke jenjang yang internasional. Itu sih Pak emang makanya kita challenge-nya di sana Pak. Oke. Ya terima kasih Pak Delvin. Sama Pak. Sudah Jadi ada gambaran. apalagi untuk Bapak Ibu kan targetnya udah bukan Sinta lagi ya. Kalau saya sama teman-teman tuh masih bisa lah masuk Sinta. Jadi Ya, pasti masuknya ke gimana caranya sebenarnya si TNA ini bisa dipakai gitu. Sebenarnya ini kayak kita membuat konten analisis dulu zaman dulu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang jurusan komunikasi atau bahasa atau sastra, ini konten analisis yang kita bantu secara metodenya secara otomatis. Gimana konten analisis ini bisa berbunyi kan tergantung objektifnya kita bisa nemuin apa enggak. Kurang lebih sih gitu sih Bapak Ibu. Ya, Aduh, terima saya kasih juga Pak Delvin. kalau ngomong itu sebenarnya Bapak Ibu yang lebih ahli gitu ya. Gimana caranya ya, nanti menggunakan data ini untuk ya, suatu kajian yang sesuai target Bapak Ibu. Tapi kurang lebih ya. gambarannya kayak gitu. Terima Ya. kasih Pak Hadi. Itu. Ya, makasih Mas Andri. Ya, mungkin Mas Andri tadi targetnya bukan hanya masuk ke jurnal-jurnal keren aja, tapi dia malah lebih idealis lagi ya. Novelty-nya apa gitu kan? Karena kan Iya. ini hanya mengaplikasikan dari metode yang sudah pernah dijalankan dari penelitian sebelumnya gitu. Itu mungkin yang jadi PR-nya siapa ya? Mas Andri aja atau kita semua nih? Waduh. Saya hanya menyuarakan beberapa keresahan saja. Oke. Karena sih idealisnya memang kayak gitu ya. Kalau kita bikin paper tuh ya perlu dipikirkan juga novelty-nya apa gitu. Itu ini juga sih apa namanya memang jadi apa ya cita-cita lah ya buat kita gitu ya. Bisa nggak kita mencapai itu gitu. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Ini sudah jam 3:30 sih. Iya. 15.39. Berarti Bapak Ibu udah siap untuk membuat novelty ya? Menggunakan ini ya. Membuat novelty baca novel nih. Bareni kali Oke, ada lagi nggak sebelum kita akhiri mungkin ya? Oke, 3, 2, 1. Nggak ada yang komentar. Mungkin kita bisa akhiri ya. Mas Delvin, terima kasih ya. Ini udah kali ketiga ya kita diskusi terkait dengan atau sharing session terkait dengan TNA. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti jejaknya Mas Del Firman ya. Kita bisa membuat satu paper lah ya terkait dengan metode ini, dan mudah-mudahan kita ulangi lagi video-video kita yang kemarin itu kita pelajari lagi sampai kita bisa ya ada satu paper yang mungkin kita bisa masuk ke jurnal yang kita tuju gitu ya. Harapan kita seperti itu. Nah ini Good TNA ini kayaknya nggak sampai di sini aja ya. Kita nanti mungkin saya bisa minta saran seperti apa ke depannya kegiatan kita ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Del Firman, Mas Bilal, dan teman-teman yang ada di PRKDSK ya. Salah nggak Mas? Benar ya? KSDK ya? Salah terus saya singkatannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat mencoba ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin, Lev. Mohon izin, terima kasih Mas Firman.